Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Seperti biasa ya, sebelum kita belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ini tanggal 11. Adila Nuraniah Adila Nisa Ardani Afan Aji Sukma Ahmad Zaki Bertin Anugrah Pratama. Terima kasih. Di hari ini materi kita adalah mengenai alat transportasi. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks tentang alat transportasi dengan benar. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis alat transportasi dan sumber energi yang digunakan. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya mematuhi aturan saat menggunakan transportasi umum. Yang keempat, menyajikan laporan sederhana tentang alat transportasi secara lisan. Jadi, alat transportasi memiliki 3 jenis. Ada yang tahu apa aja jenisnya? Ya, betul, pintar. Transportasi darat. Contohnya apa yang untuk darat? Transportasi transportasi darat. Ya, sepeda motor bisa, Honda. Motor ya. Sepeda, bus. Ciri khasnya apa kalau transportasi darat? Berjalannya di darat. Yang kedua, transportasi apa? Air. Ya, contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, kapal. Sampan boleh, perahu. Lalu apa lagi? Ya, kapal laut sama ya. Ciri khasnya apa? Berjalannya di mana? Di air, di perairan ya. Menghubungkan pulau-pulau, membawa barang dalam jumlah besar. Yang ketiga, transportasi apa? Ada yang tahu? Darat. Iya, betul, darat. Transportasi air. Apa udara? Roket. Boleh roket ya. Ada yang pernah naik pesawat di sini? Belum. Oh, Bang udah pernah ya. Ya, contohnya pesawat. Contohnya pesawat. Transportasi udara mengantar orang dan barang ke tempat jauh dengan waktu yang singkat ya. Kita naik pesawat bisa lebih cepat ketimbang naik mobil yang biasa ditempuh jarak 2 hari, karena naik pesawat bisa 2 jam. Jadi alat transportasi ini punya manfaat. Apa manfaatnya? Untuk mengantar barang-barang boleh, mempercepat
perjalanan, iya. Terus bisa memperkuat hubungan antar daerah, mempermudah kegiatan ekonomi. Dampak penggunaan alat transportasi itu ada dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Ada dampak positifnya ya. Dampak positifnya adalah perekonomian tumbuh lebih cepat, akses ke daerah terpencil menjadi lebih mudah. Dampak negatifnya itu apa? Karena banyak yang menggunakan transportasi, jadinya banyak apa? Polusi udara. Banyak polusi udara, banyak asap. Lalu kalau banyak yang memakai kendaraan di jalan jadi apa? Jadi macet, iya. Lalu dampaknya yang lain bisa kecelakaan, bisa termasuk juga. Dampak positifnya bisa dipahami ya jenis-jenis alat transportasi tadi. Bisa. Berhubung nggak ada bukunya, boleh dikeluarkan buku catatannya aja. Kalau itu ditulis ya. Ini jelas nggak? Jelas. Kita lanjut lagi ya. Jadi alat transportasi itu bisa berjalan karena apa? Karena ada bahan bakarnya. Jadi jenis bahan bakar alat transportasi ada apa aja contohnya bahan bakarnya? Ya, jenisnya yang pertama minyak. Minyak itu apa aja? Solar boleh, bensin boleh, kendaraan pertalite ya. Apa yang memakai pertalite, solar apa jenisnya? Mobil, iya. Bus ya, truk, ya. Kelebihannya itu mudah dicari, mudah didapat di mana-mana ya. Kedua apa? Bahan bakar apa? Gas. Bahan bakar gas digunakan oleh beberapa jenis mobil dan bus. Ya, kelebihannya ramah lingkungan karena asapnya lebih sedikit. Tapi di daerah kita ini belum terlalu banyak digunakan ya. Yang ketiga yaitu bahan bakar jenis listrik, baterai listrik. Apa aja yang pakai baterai listrik? Sepeda listrik, motor listrik, pokoknya yang berkaitan sama listrik. Kelebihannya sangat ramah lingkungan, tidak menghasilkan asap. Sepeda listrik tidak ada asapnya kan? Mengisi ulang daya seperti mengisi baterai handphone, tinggal dicas aja ya. Yang ketiga, energi alam. Contohnya angin, daya manusia, tenaga surya, matahari. Digunakan oleh apa tenaga alam? Sepeda. Kan pakai tenaga manusia tuh kan? Nggak pakai bahan bakar. Tidak menyebabkan polusi. Contoh untuk jarak dekat, naik sepeda dekat aja. Jenis. Boleh ulang apa tadi jenis bahan bakar ada berapa? Ada empat. Apa aja yang pertama? Minyak. Lalu listrik. Yang ketiga energi alam. Sudah ditulis? Sudah ya. Sudah ditulis?
lanjut lagi. Peraturan lalu lintas. Jadi pada alat transportasi kita ada peraturan lalu lintas. Apa itu peraturan lalu lintas? Aturan yang dibuat untuk mengatur kendaraan, untuk mengatur pengemudi dan pejalan kaki agar semua orang bisa berjalan dengan aman dan tertib di jalan. Ada yang tahu contoh aturan lalu lintas yang harus dipatuhi apa? Kita kalau lagi bepergian harus gimana? Ya, betul. Salah satunya kita harus menggunakan helm, memakai sabuk zebra pengaman saat naik mobil. Yang ketiga, menyeberang di zebra cross. Jadi kita harus menyeberang di zebra cross. Tahu zebra cross? Ada yang tahu? Oh, di jalan ada garis putih-putih itu. Kita harus menyeberang di situ. Jadi enggak sembarang menyeberang. Yang keempat apa? Berhenti saat di lampu. Iya. Jadi ketika lampu merah kita wajib berhenti. Apa mungkin Pak? Ya lanjut ya. Tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ada yang tahu rambu lalu lintas? Ya contohnya ada yang tanda parkir gitu kan, dilarang gitu kan. Ya kita harus mematuhi. Atau dilarang belok. Terus dulu ya. Sekarang ibu tanya, kira-kira siapa saja yang harus mematuhi peraturan lalu lintas? Iya betul, semua orang. Pengemudi kendaraan, baik kendaraan motor, mobil, bus dan sebagainya. Lalu siapa lagi? Penumpang, bahkan pejalan kaki. Anak-anak pun harus belajar ikut aturan sejak dini. Kira-kira mengapa kita harus mematuhi peraturan lalu lintas? Supaya apa? Ya betul, supaya aman, menghindari kecelakaan dan bahaya, menjaga keselamatan diri dan orang lain, membuat lalu lintas tertib dan tidak macet. Yang keempat, melatih sikap disiplin dan tanggung jawab. Kira sampai di sini sudah bisa dipahami? Sudah. Bagus. Kalau sudah bisa dipahami, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Nanti tugasnya dikirim pada ditulis pada sesi terakhir. Masih semangat? Kita sedikit sebentar boleh? Nanti ikutin ibu ya. Kita tebus semangat aja ya. Coba ya, 1, 2, 3. Kalian nanti ikutin ibu dulu ya. Deh, perhatikan dulu. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Ayo boleh berdiri, kita coba. 1, 2, 3. Udah bisa dipahami ya? Sudah sampai di sini materi kita udah selesai. Tapi sebelumnya boleh kita ulang dulu mengenai
transportasi tadi ya adalah sarana yang digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya apa? Sepeda motor, apalagi? Mobil, ya bagus. Untuk materinya sudah selesai. Terima